Good afternoon my friend. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman. Oke, kadang saya tuh kalau denger YouTube saya sendiri ya gitu, nonton channel YouTube saya tuh kok malu gitu, suara saya kok jelek banget. I'm kinda shy with my bad voice, but apa ya namanya, udah dikasih suara yang sempurna buat saya seperti ini ya nikmatin aja gitu. Kita nggak bisa jadi, aduh ada nyamuk guys. I just kill a mosquito. I hope that you enjoy my voice. This is the perfect voice that I have from God. Nggak bisa komplain ya. Kalau suara saya udah bagus, mungkin saya udah jadi penyanyi guys. Ada juga yang komplain, nih kok video cuman isinya bunga sama tangan, mana orangnya gitu. I cannot show you my face because I am such an not a tidy person, not someone who loves to put makeup, and also whenever I make this video I don't have to take a bath first, I don't have to wear lipstick or any other makeup. Jadi kalau videonya kayak gini aja, cuman video bunga dan tangan, saya nggak perlu pakai makeup, nggak perlu mandi dulu guys. Kadang bikin malu ya. Anyway, ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Baru aja saya bilang di video sebelumnya kalau mohon maaf nih untuk yang muslim aja ya, kita tuh jangan membaca surat tertentu di Al-Quran hanya untuk kebutuhan duniawi. Misalnya baca surat ini biar kaya, baca surat ini biar apa gitu, terhindar dari bala dan lain sebagainya. Karena kalau ada yang sudah mempraktekkan guys, ada seorang bapak yang baca semua surat yang diyakinin, baca Yasin, baca surat apa gitu ya, setiap hari dikerjain. Akibatnya surat tersebut apa ya, sependek pengetahuan saya tuh dimanfaatkan sama makhluk lain guys, misalnya jin atau apa. Jadi seperti makanan buat mereka, dan akhirnya jin tersebut akan masuk ke tubuh kita dan menguasai tubuh kita. Akhirnya apa ya, kita jadi banyak bisikan-bisikan yang gak jelas, kita juga jadi mungkin banyak penyakit. Misal jadi lebih gampang penyakit itu datang sesuai dengan kekurangan yang kita miliki. Misalnya nih, saya misalnya cerewet orangnya. Nah, dengan saya sering membaca surat-surat tersebut, penyakit yang akan saya derita karena cerewet itu misalnya sariawan atau apa misalnya kan, penyakitnya itu akan jadi lebih parah karena ada jin yang menumpangi misalnya sariawan di bibir. Nah, jin itu akan memperparah penyakit sariawan saya. Misalnya mungkin nanti akan menjadi sakit gusi, atau mungkin akan menjadi radang yang lebih parah, atau bahkan menjadi kanker yang ada di mulut gitu. Jadi itu mengerikan guys gitu. Jadi mohon maaf, stoplah meng-share ataupun juga menganjurkan teman-teman yang lain untuk membaca surat ini itu, karena itu takutnya nanti itu akan menjadi dosa buat kita gitu, bukan malah amal soleh ya. Jadi kalau membaca Al-Quran niatnya satu aja guys, lillahi ta'ala, jangan ada embel-embel keduniawian ya, please please please. Semoga teman-teman mau mendengarkan apa sih anjuran saya ini gitu ya. Kalau nggak percaya sama saya, silakan dengarkan petua langsung ataupun nasihat langsung dari Ustaz Danu ya. Okay guys, stop about talking about any further ado lah. I don't want to talk about anything else more beside orchids. Sekarang kita langsung fokus aja ke anggrek. And I apologize if you keep waiting for me when I'm talking in bahasa Indonesia. And this one is Bulbopilum. Jadi di depan saya ini adalah anggrek bulbo teman-teman. Pasti udah pada tahu ya, namanya adalah Bulbopilum mastercianum. This is Bulbopilum mastercianum. You can see the flower here looks like an umbrella. Dan semakin besar ataupun semakin sehat tanamannya ini, nanti dia akan menghasilkan payung yang penuh ya. Kalau sekarang kan baru setengah lingkaran nih payungnya. And I think that if we have a more bigger clumps of the plants, and also if the plant is become healthier,
I think that we can have a full round of umbrella. Unlike this one, this is I think only a half of umbrella. Don't you think? Kayaknya gitu ya. Biasanya dia akan atau ini juga ya, mungkin ada jenis Bulbopilum asteraceanum yang lebih kecil. Biasanya walaupun pohonnya kecil, dia akan memiliki payung yang lebih sempurna, lebih bulat sempurna gitu. Tapi sepanjang pengetahuan saya, berdasarkan pengalaman, kalau pohonnya lebih sehat, lebih besar, rumputnya lebih besar gitu, biasanya akan menghasilkan bunga yang lebih sempurna juga. Jadi saya ngarapin nanti payungnya ini akan lebih bulat gitu, lebih menjadi lingkaran yang sempurna ya. I hope so that if we have a bigger clump or healthier plants, it will produce a full circle of umbrella here. Okay, now let's take a look at the flower. Kita perhatikan yuk bunganya yuk. It has a kind of dark yellow or a kind of orange color. Jadi warnanya seperti kuning tua atau mendekatin orange ya. And look at the size of the flower here, compare with my thumb. Jika dibandingkan panjangnya dengan jempol saya ini, bisa kelihatan. Aduh, okay guys, I just stop my video because my hubby is coming back from nursery and I need to open up the gate. Jadi kepotong guys. Kita lanjutin ya. Bunganya bisa dilihat ya, tadi ukurannya sudah, kemudian warnanya juga udah. Nah yang lucu adalah bagian labellumnya ini. I need to focus on the labellum here. I will try to make it zoom. Tuh saya zoom dulu penampakannya. Lucu banget guys, bagian labellumnya itu. It has a kind of different color from the sepal or petal. Where is the sepal and petal? Pokoknya teman-teman perhatikan aja ya. Ini kecil banget, jadi saya juga ragu ini mau ngezoom atau apanya juga kelihatan tidak terlalu jelas. Karena kecil banget guys ya, susah menemukan. Ini sebenarnya apa sih yang kuning ini? Apakah petalnya? Apakah sepal? Okay, now let's stop talking about the sepal and petal. Saya mau info juga wanginya. Bukan wangi sih, ada aroma. Tapi aromanya bukan aroma bunga-bunga yang wangi. Aromanya adalah seperti aroma kaos kaki basah. It smells like a wet sock. I don't like it. Tapi kalau mau positive thinking sih, wanginya seperti wangi daging kelapa muda tapi yang udah basi. It looks like also similar like young coconut meat, but it's already for about 2 days, so it doesn't fresh anymore. Gitu deh baunya ya. And let's see the plants. I got it original from the jungle, from the Borneo. Jadi saya itu dapatnya dari hutan Kalimantan atau hutan Borneo ya. So you can see that the leaves here are not smooth. You can see many insect bite there, or also many, I'm not sure bekas apa ini, gigitan apa ya, apa gigitan serangga, apa kayak tungau gitu. But let's see the new leaves here also. Tadi saya mau membanggain daun barunya, tapi ini kayaknya daun lama juga ya. You can see the new growth here. Nih, I'm hoping that the new growth will produce a smoother leaf. Semoga nanti di daun-daun barunya itu akan lebih mulus ya, nggak kayak daun lamanya yang bawaan dari hutannya itu masih banyak bekas gigitan serangga segala macam. And it is planted by using the black moss. Kayaknya dia pakai moss hitam ataupun akar kadaka di sini. Dan di bagian bawah ditambah dengan arang ya, sebagai penopang aja gini. On below of it, I can see a charcoal there just to make the plant become upright, biar tanamannya itu berada di atas dan bisa berdiri tegak ya. Sering banget saya posting mengenai Bulbopilum asteraceanum karena memang kemarin ada teman yang menawarin, saya beli agak banyak pohonnya dan dia terbukti rajin sekali berbunga. And it's such an easy grower for me because I really love Bulbopilum orchid, but I don't have many kind of it because I think it's
easier for me to grow Cattleya and Catasetum rather than Bulbopilum, karena buat saya itu masih agak bingung ya cara menanam Bulbopilum yang baik itu bagaimana sesuai dengan klimat yang ada di kebun saya. Lebih gampang memelihara Cattleya, Catasetum dan sebangsanya dibanding dengan memelihara Bulbopilum. Kalau teman-teman biasanya Bulbopilum cuma ditempel aja, gampang banget kok katanya. Jadi beruntunglah buat teman-teman yang sudah bisa menanam Bulbopilum dengan baik dan bisa selalu mendapatkan bunga-bunganya yang unik dan lucu ya. I love the Bulbopilum because usually the flowers are very unique, cute, but have an awful smell like this one ya, like a wet sock. Yeah, I bet you don't want to smell it. Pasti teman-teman nggak mau bawainya ya. So this is my friend. This is Bulbopilum Mastersianum from Borneo Island. I hope that you enjoy this video and can gain many knowledge about this one. Thanks for watching. Bye bye.